Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang hal mengikuti Yesus. Ditampilkan di situ dua tokoh, ya, yaitu seorang ahli Taurat dan juga salah seorang muridnya atau murid Yesus, ya. Jadi dua orang ini mendapat pengaruh yang kuat dari ajaran-ajaran Yesus, ya, dari relasi, dari kata-katanya maupun dari sikap dan tindakan Yesus yang memberikan sebuah persepsi baru dalam diri mereka, atau ada sebuah pola pikir yang diubah gitu ya dalam diri kedua orang ini, ya. Sehingga menurut kita bisa mengatakan bahwa kata-kata yang kemudian diucapkan oleh kedua orang itu kepada Yesus, ya, lahir dari pengalaman mereka ketika bersama Yesus atau ketika menyaksikan, mendengarkan Yesus yang mengajar mereka. Ya, seorang ahli Taurat, ya. Seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Artinya kan ada sebuah perubahan pola pikir, ada sebuah pengaruh yang tersengat dalam diri ahli Taurat itu, ya, sehingga keluarlah kata-kata demikian. Lalu kemudian seorang murid yang lain juga, ya, tadi, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Itu dia mau mengikuti Yesus, tapi ada sesuatu yang menghalangi dia supaya yaitu ayahnya yang mati supaya pergi dahulu menguburkan dia. Tetapi intinya bahwa ada sebuah pengaruh yang kuat dari ajaran-ajaran Yesus, dari sikap Yesus, dari kata-kata Yesus, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi orang-orang itu, sehingga mereka pun walaupun belum mengambil sebuah keputusan yang fix, yang penuh, tapi sudah ada gerakan hati untuk mau mengikuti Yesus. Tetapi menarik, jawaban Yesus, ya, tidak senantiasa atau tidak selalu menjawab ya atas keinginan mereka. Yesus mengatakan tadi untuk ahli Taurat, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya di sini bahwa Yesus itu dalam pengajarannya, atau kalau mau mengikuti Yesus itu harus lepas bebas, tidak menetap, tidak tinggal pada satu tempat, tapi dia harus bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan umat atau sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Sehingga Yesus itu tidak tidak tetap di suatu tempat selamanya, tetapi dia berpindah-pindah, dia bergerak bebas, lepas bebas gitu, ya. Boleh katakan seperti itu. Di sini juga mau berbicara kepada ahli Taurat itu, ya, saya tidak seperti ahli-ahli Taurat yang mengajar di suatu tempat tapi tidak mau berkeliling untuk melihat umat-umat di kampung-kampung, di desa-desa, yang senantiasa juga, ya, ingin mendengarkan suara mereka. Lalu kemudian Yesus menjawab untuk yang kedua, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati." Ya, tentu di sini Yesus mau mengatakan bahwa kita itu untuk mengikuti Yesus itu memang harus memikul salib yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Lepas bebas gitu, ya. Kita memfokuskan saja pikiran kita kepada Yesus. Memfokuskan saja
pewartaan kita kepada Yesus. Jangan dipengaruhi kuat oleh bisikan-bisikan keluarga, oleh ajakan-ajakan keluarga, oleh permintaan-permintaan keluarga. Dalam arti bahwa kita tidak meninggalkan keluarga. Mengikuti tidak berarti meninggalkan keluarga. Tetapi fokus pikiran kita bukan keluarga, tetapi Yesus. Keluarga tetap menjadi bagian penting dari panggilan mengikuti Yesus, tetapi keluarga itu bukan salah satu-satunya kemudian untuk memfokuskan perhatian kita, tetapi Yesus yang adalah guru yang memanggil kita, yang menjadikan kita untuk menjadi gembala di mana kita diutus, atau di mana setiap orang itu diutus olehnya. Jadi Injil hari ini kalau kita berbicara tentang hidup religius ya mungkin tepat ya. Jadi dalam hidup membiara, ketika manusia dipanggil untuk hidup membiara, hal pertama yang dilakukan itu adalah pas bebas ya. Jadi kemudian mereka masuk dalam sebuah situasi, mereka dibina, digembleng sedemikian rupa sampai mereka menemukan titik bahwa Tuhan itu mencintai mereka, bahwa Tuhan itu hadir untuk hidup mereka ya, sehingga lahir sebuah keinginan atau lahir sebuah motivasi baru, lahir sebuah refleksi baru, lahir sebuah pola pikir yang baru, sehingga banyak yang memutuskan untuk mengikuti Yesus melalui jalan panggilan menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster ya, sehingga mereka kemudian diutus oleh Tuhan melalui gerejanya kemana saja gereja membutuhkan pelayanan mereka. Jadi mereka itu tidak terikat lagi oleh dunia ini, tidak terikat sepenuhnya oleh dunia ini, tetapi mereka diikat oleh Yesus, mereka menjadi mempelai Yesus, mereka kemudian menjadi pengikut murid-murid Yesus yang diutus secara khusus melayani umat di dalam sakramental maupun dalam pelayanan-pelayanan ibadat lainnya ya, yang memang tujuannya untuk menumbuhkan iman umat. Sedangkan kita sebagai umat beriman yang menerima imamat umum melalui sakramen pembaptisan, kita juga mempunyai tugas di mana ya kita menjadi pewarta sabda juga. Tetapi itu tadi, dalam mewartakan sabda itu tidak ada motivasi yang mendorong kita, motivasi lebih apalagi motivasi material ya, motivasi apa gitu ya. Tetapi bagi kita, Tuhan mengajak kita untuk lepas bebas juga dalam mewartakan sabdanya, tapi kita mewartakannya dengan sepenuh hati, ketulusan hati. Dengan itu ya Tuhan semakin dikenal dan kita pun semakin disembunyikan oleh Tuhan di dalam kemuliaannya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekiranya bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk tetap percaya teguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga dalam mengikuti Tuhan kita sungguh-sungguh sepenuh hati mengikutinya, menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Amin.